Kedengaran? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat serta keluasan waktu sehingga kita masih dapat menghadiri kajian ilmu ya, yang insya Allah akan segera kita laksanakan bersama Ustazah Suryawati Ningsih Daiman SPD. Sahabat yang dirahmati Allah, saya akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama ialah pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustazah Anis Aziz dan sari tilawah Ukhti Naya Fitri. Kemudian acara selanjutnya ialah pemaparan dan pembelajaran yang akan disampaikan oleh guru kita. Acara selanjutnya ialah tanya jawab ya, yang nanti akan melalui chat room atau raise hand. Dan yang terakhir adalah doa penutup dan kafaratul majelis. Baiklah, mari kita buka kajian kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat yang dirahmati Allah, meningkat ke acara selanjutnya ialah tilawah Al-Quran yang akan, yaitu surat Hud yang akan dibacakan oleh Ustazah Anis Aziz dan sari tilawah Tinaya Fitri. Surah yang akan dibacakan ialah surat Hud ayat 174 sampai 175. Pada Ustazah Anis Aziz dan Tinaya Fitri dipersilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafan minal lail. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Dzalika dzikra lidzakirin. Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Dan bersabarlah, karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Jazakumullah khairan pada Ustazah Anis Aziz dan Ukhti Naya Fitri yang telah
membawakan tilawah Al-Quran beserta sari tilawahnya. Sahabat yang dirahmati Allah, meningkat ke acara selanjutnya ialah pemaparan dan pembelajaran tentang amalan yang membaguskan ibadah yang akan disampaikan oleh guru kita yang mulia Ustazah Suryawati Ningsih Daiman SPD MPD. Pada Ustazah, waktu dipersilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyadhhuru ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat karunia, rahmat dan rahimnya lah kemudian kita bisa bersama-sama tergerak hati kita untuk berkumpul di room ini. Ini adalah proses yang tentu rutin dilakukan, maka berbahagialah ibu-ibu yang bergabung di komunitas ini karena bisa merawat sebuah amalan yang baik dalam satu komunitas dan ini bisa maslahat terhadap kehidupan dunia dan akhirat kita. Tidak banyak di luar sana muslimah-muslimah, ibu-ibu soleha yang kemudian bisa istiqomah bergabung, duduk bersama, saling menguatkan di dalam majelis ilmu seperti ini. Jadi ini adalah juga sebuah kesyukuran karena kita bisa saling menguatkan silaturahim di forum seperti ini. Tak lupa sholawat dan salam mari kita kirimkan kepada Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam, satu-satunya manusia yang kemudian harus menjadi inspirasi bagi kita untuk sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa pekan yang lalu memang Ibunda Febri sudah menghubungi saya via chat dan kemudian kita sepakatlah untuk memberikan tajuk dari pertemuan kita hari ini berupa amalan yang membaguskan ibadah. Ini tajuk ini memang enak banget di telinga, ideal sekali, tetapi kemudian ini menjadi sebuah tantangan yang luar biasa bagi kita karena setiap orang tentu bertambah usia, bertambah tantangan, dan jangan dikira kalau hidup ini kemudian ukuran bahagia itu adalah tidak ada masalah. Mau bahagia, mau tidak bahagia, semua orang diberikan masalah. Karena Allah sudah mengingatkan kepada kita, tidaklah kamu diizinkan untuk mengaku bahwa kalian beriman sebelum kami uji. Jadi apapun masalah yang kita hadapi, kita selalu menghadapinya dengan mahabbah kepada Allah bahwa tetap Allah menjadi satu-satunya sandaran bagi kita untuk menemukan solusi-solusi terbaik dari masalah-masalah yang kita temukan. Kita juga bukan berarti jika disayang Allah itu tanpa masalah. Bukan juga kalau kemudian kita tidak dipandang dengan tatapan Allah itu kemudian kita diberi masalah, bukan itu. Tetapi bagaimana kita bisa mendekatkan diri kepada Allah dalam kondisi yang paling buruk sekalipun ataupun yang paling membahagiakan sekalipun, kita tetap terpaut kepada Allah. Ini belum masuk kepada tajuknya, tetapi saya beri pengantar. Ada banyak fakta di dalam kehidupan kita ini. Seseorang yang begitu dekat dalam pandangan kita sebagai manusia, begitu dekat kepada Allah karena ibadahnya bagus, kemudian amalannya bagus, tetapi di saat dia diuji, itu kemudian muncul karakter yang sebenarnya. Karakter sebenarnya itu adalah karakter yang kemudian mungkin dia menolak masalah yang ada, dia menganggap masalah itu bukan bagian dari kesalahan dia melemparkan kesalahan itu kepada orang, atau kemudian dia tiba-tiba menjadi pribadi yang sangat arogan,
marah kepada semua orang, tetapi sebenarnya tidak semua orang mempunyai kontribusi di dalam masalah yang dia hadapi. Karena apa yang membedakan kita dengan orang lain adalah bagaimana kualitas kita menghadapi masalah. Nah, kualitas seseorang menghadapi masalah itu terpulang pada seberapa besar dan seberapa kuat hubungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kembali pada tajuk ini bahwa amalan yang membaguskan ibadah itu ada banyak amalannya, ada banyak jenisnya, tentu kita harus berangkat dari pemahaman apa sih sebenarnya kata kunci dari tajuk ini ada dua, apa sih sebenarnya arti amalan itu dan apa sebenarnya ibadah itu. Itu dulu yang kemudian kita harus pahami bersama. Mudah-mudahan dengan demikian kita bisa saling menambah ilmu, saling mencerahkan di pertemuan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ibu-ibu sekalian nggak pada tunduh ngantuk ya sudah ngaji tadi. Mudah-mudahan tetap bersemangat karena kita bisa bertemu lagi. Mari sebelum kita lanjutkan, kita masing-masing meniatkan satu Al-Fatihah untuk guru-guru kita, orang-orang yang sudah terkoneksi dengan baik dalam kehidupan kita yang membuat kehidupan kita menjadi lebih baik. Apakah itu orang tua, ayah ibu kita, teman-teman kita, sahabat, guru-guru kita, atau ada hajat-hajat lain yang kemudian bisa membuat kita dimudahkan oleh Allah. Kita selalu berharap bahwa setiap masalah yang kita hadapi itu adalah masalah yang dimudahkan. Allahumma yazir wala tu'azzir, itu selalu kita minta, ya Allah mudahkan, jangan dipersulit. Nah, mari kita niatkan Al-Fatihah ini pada guru-guru dan orang-orang yang kita cintai dan kita harap kebaikannya dalam hidup ini. Kita mulai dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih ibu-ibu soleha sekalian. Jadi apa sih amalan itu? Apa sih yang dimaksud dengan ibadah itu? Jadi kita coba buka dulu di dalam sebuah kitab yang dituliskan oleh Ustadz Isnan Al-Ansori LC di dalam kitab silsilah tafsir ayat ahkam, itu beliau mengatakan bahwa ibadah itu merupakan tujuan dari penciptaan manusia. Makanya kemudian di surah Az-Zariyat itu disampaikan bahwa maaf kalau salah menyebut ayat, tetapi bunyi ayatnya adalah nama surah, tapi bunyi ayatnya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Maka tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Kata ibadah itu sendiri sebenarnya secara definisi dijadikan sebagai peletak dasar atau alasan sampai kemudian Allah menciptakan yang disebut dengan manusia. Jadi kalau bukan karena beribadah kepada Allah, maka tidaklah kita diciptakan. Sekarang kita ambil logika kontrarinya, logika terbaliknya. Artinya kalau kita sudah diciptakan, tujuan kita adalah untuk beribadah. Nah, ibadah yang seperti apa? Ibadah itu kalau kita pahami secara secara ilmu, dalam beberapa kitab, dalam beberapa literatur disampaikan bahwa ibadah itu berasal dari kata al-ibadah. Al-ibadah itu bentuk jamak. Kalau dalam bahasa Inggris itu kan ada kata kerja bentuk pertama, kedua, ketiga, ya ada present, ada past, ada present participle, past participle, itu kan ada jenjang kata kerja. Nah, ibadah sendiri di dalam kajian bahasa secara semantik itu diartikan berasal dari kata abada dan ya'budu, yang menurut Imam Al-Baghawi bahwa ibadah itu didefinisikan sebagai upaya atau bentuk ketaatan atau ketundukan seorang hamba kepada Sang Khalik.
Jadi ada ketaatan, ada ketundukan di dalam definisi dan pemahaman ibadah itu. Nah, Ibu-ibu solehah sekalian, perlu saya sampaikan ini dulu, meskipun ini adalah sesuatu yang sudah pernah kita dengar, kita sudah pernah baca, tetapi kita perlu ingatkan kembali sebagai pengantar dari tajuk kita pada malam hari ini. Nah, berdasarkan perbuatan, kalau perbuatan itu maksudnya berdasarkan perlibatan physically, ya, secara fisik, itu dimaknai bahwa ibadah itu dibagi dalam 4 jenis. Ya, mudah-mudahan bisa dicatat supaya kita bisa menambah ilmu dan wawasan dari mengaji kita selama ini. Yang pertama itu adalah ibadah kolbiyah. Ibadah kolbiyah itu adalah aktivitas ibadah yang melibatkan pekerjaan hati, kolbu. Ya, pekerjaan hati, pekerjaan kolbu. Apa pekerjaan kolbu itu? Jadi ketika kita melakukan sesuatu kemudian melibatkan hati kita dan hati kita berada dalam proporsional dalam situasi betul-betul mengharap pada ridho Allah, kemudian mengakui bahwa Allah itu adalah ahad, ya, lam yalid walam yulad, ya, tidak ada yang menyamainya, hanya satu-satunya saja yang disembah dan kemudian dimintai pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makna-makna itu jika ada dalam kolbu kita, maka ketika kita melakukan sesuatu dan kolbu kita berada pada kesadaran itu, maka itu adalah ibadah kolbiyah. Nah, ada juga tingkatan kedua yang kemudian disebut dengan ibadah qauliyah. Ibadah qauliyah itu adalah ibadah yang melibatkan aktivitas hati. Kalau ditanya lagi apa bedanya kolbu dengan hati, ini kajiannya agak melebar sedikit dan itu tentu masuk pada pengenalan diri. Saya tidak membahas dulu di sini. Nanti mudah-mudahan di pertemuan berikutnya. Apa pekerjaan yang melibatkan hati? Ya, bagaimana kita mengingat Allah. Baik dalam keadaan kita duduk, berbaring, kita tetap diminta untuk berzikir. Zikir itu adalah sebuah aktivitas hati. Meskipun yang terlihat adalah mulut, hanya komat kamit, tetapi mulut ini kan terhubung pada hati. Ya, yang harus diupayakan itu adalah dalam melaksanakan ibadah qauliyah ini, hati ini harus turut dalam ucapan itu. Jadi ketika betul-betul kita beristighfar, astagfirullah wa atubu ilaihi, astagfirullah wa atubu ilaihi, maka di hati ini ada sebuah perasaan, ada sebuah kondisi yang muncul bahwa memang kita benar-benar mengakui bahwa kita memohon maaf atas semua kesalahan dan khilaf yang kita lakukan. Ini yang kemudian kita harus pahami bersama supaya nanti kita mengerti apa yang dimaksud dengan amalan dan apa itu ibadah. Yang ketiga adalah ibadah amaliyah. Ibadah amaliyah itu adalah ibadah yang melibatkan aktivitas physically. Jadi tubuh kita ini bergerak dalam melaksanakan ibadah itu. Misalnya sholat, itu kan melibatkan gerakan tubuh. Haji, tidaklah kita melakukan haji kalau tidak bergerak, kan tawaf kemana-mana, kemudian dari hotel kemudian kita ke Masjidil Haram untuk sholat fardu, berzikir di dalamnya, itu lengkap semua kita lakukan jenis-jenis ibadah ini. Dan yang disebut dengan ibadah amaliyah itu adalah ibadah yang kemudian melibatkan aktivitas anggota tubuh. Ada lagi yang disebut dengan ibadah ma'aliyah. Ibadah ma'aliyah itu adalah ibadah yang berkaitan dengan kesediaan seseorang untuk membelanjakan hartanya, ya, di dalam kebaikan. Itulah yang kemudian kita contohkan sebagai sodakoh, wakaf, ya, kemudian berinfak, apalagi sumbangan, ya, kemudian kita membayar fidyah atau
pokoknya membelanjakan harta ya. Rumah kita karena ada 4, nggak mungkin ditinggalin dalam satu waktu 4-4-nya diisi ya. Bu Nurul, kita punya rumah 4 kan, nggak mungkin 4-4-nya terisi, ada satu yang kosong. Janganlah biarkan kosong supaya dia menjadi amal ma'aliyah. Ya kita pakaikanlah, rumah ini saya wakafkan saja menjadi rumah tahfiz gitu. Nah, itu masuk ke dalam kategori ibadah ma'aliyah. Ini kalau kita bagi dalam bentuk perlibatan secara physically. Tetapi di dalam ilmu pemahaman ibadah secara luas, sebenarnya Ibnu Abdullah itu di dalam kitab tafsir jalan-jalan yang diridhoi Allah itu membagi ibadah itu hanya 2 ya, jenisnya yang melibatkan physically itu ada 4, tetapi secara substansi, secara intinya kan tadi kita sudah mengerti bahwa ibadah itu adalah sebuah ketaatan, ketundukan. Nah, ketaatan ketundukan itu dilakukan dalam 2 jenis. Jadi kalau ketaatan dan ketundukan itu bersifat ta'abud, bersifat terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu disebut sebagai ibadah mahdah. Ibadah mahdah, dan ada ibadah muamalah. Ibadah muamalah itu adalah ibadah yang mencakup hubungan antara manusia dengan manusia yang lain. Jadi dia konteksnya dalam kehidupan sosial. Makanya kemudian ibadah muamalah itu biasanya orang kenal dengan sebutan ibadah yang bersifat sosial. Sementara ibadah mahdah itu adalah ibadah yang bersifat ritual. Nah, itu yang kemudian kita harus pahami. Apa yang kemudian menjadi catatan kita pada malam hari ini, bahwa ternyata ibadah ini akan menjadi lebih bagus jika dibarengi dengan amalan-amalan. Nah, apa sih amalan itu? Amalan itu adalah kebaikan. Kebaikan yang kemudian kita kerjakan, dan dikerjakannya itu dengan berharap pahala. Nah, apa yang kemudian membaguskan ibadah kita itu? Yang membaguskan ibadah kita itu ada 5 di dalam kitab yang dituliskan oleh Ustadz Isnan Al-Ansori LC dalam kitab Silsilah Tafsir Ayat Ahkam. Itu dituliskan bahwa ada 5 amalan yang bisa membaguskan ibadah. Yang pertama itu adalah kita diminta memang sering-sering mendoakan orang lain. Jadi doa untuk teman-teman, saudara itu jangan dianggap sebuah hal yang sia-sia, itu akan tersampaikan. Secara logika saja kita bisa mengambil contoh dalam kehidupan kita yang sekarang ini, karena kita tidak bisa lepas dari alat ini, telepon ini, gadget ini. Jadi saya mengirimkan pesan ke Ibu Nurul, ke Ibu Haji Ratu, ke Ibu Mimik, misalnya ke Ibu Rifda, misalnya, atau ke Ibu Febri. Tentu pesan saya ini nyampe ke Ibu kan. Kalau saya mengirim chatnya tepat dengan nomor yang Ibu berikan, berarti sinyalnya bagus kalau pesan itu nyampe. Nah, ini dengan manusia dan ini di alam dunia. Tetapi kalau dengan Allah itu sinyalnya lebih kuat lagi. Jadi jangan berpikir bahwa doa-doa baik yang kita sampaikan kepada saudara-saudara kita, apakah dia tahu atau tidak tahu, itu tidak sampai. Itu. Jadi memang amalan-amalan yang bisa membaguskan ibadah kita itu adalah mendoakan orang lain. Biasanya kita kirim Al-Fatihah, kemudian kita menyampaikan bahwa
ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin wa ila hadrati wa muslimin wal muslimati ahyahi minhum wal amwat. Itu kan mendoakan orang lain, ya, saudara-saudara kita yang muslim. Kemudian dikirimkanlah Al-Fatihah, kita doakan mudah-mudahan baik. Kalau di dalam tuntunan ESQ, dalam emotional spiritual question, dalam kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual, disampaikan bahwa kalau ingin melatih keikhlasan mendoakan orang lain itu, setiap kali kita keluar dari rumah, 10 detik pertama itu ketika keluar dari rumah, setiap orang yang kita lihat, kita doakan dalam hati kita. Jadi saya keluar dari rumah, kemudian ketemu dengan Ibu Nurul lagi beli sayur. Saya sebut saja dalam hati, ya Allah, apapun yang dihajatkan Ibu Nurul hari ini mudah-mudahan dimudahkan. Sebentar saya jalan lagi agak keluar kompleks, ketemu dengan tukang sayur. Ya Allah, mudah-mudahan tukang sayur itu dilariskan. Itu 10 detik pertama kita latih diri kita untuk bisa mengakukan amalan ini, untuk harapan kita, ibadah kita nanti menjadi bagus. Ya, menjadi berkelas, menjadi bermakna, dan dia tidak sekedar menggugurkan kewajiban saja, tetapi dia betul-betul berangkat dari kesadaran bahwa kita ini adalah pribadi yang baik, tentu melahirkan yang baik. Kalau pertemuan kita yang lalu kan saya beri contoh bagaimana teko ini kalau isinya kopi, kemudian saya tuang, kan tidak mungkin keluar susu, ya. Jadi kalau dia putih, pasti keluar putih. Kalau baik, pasti keluarnya baik. Kalau buruk, misalnya kopi itu hitam dan itu buruk, kelam, pasti keluarnya juga kelam, berwarna gelap. Nggak ada kopi berwarna putih, gitu kan? Nah, seperti itu. Jadi amalan yang kita harus jaga itu, biasakan untuk mendoakan orang lain. Apakah ayah ibu kita yang sudah wafat, keluarga kita, saudara-saudara kita, apa yang masih hidup, ya, wa khususan fi jazad, ataukah wa khususan ila ruhi yang sudah tidak ada. Itu kita niatkan begitu. Kemudian yang kedua adalah bersabar. Jadi sabar itu adalah amalan yang akan membaguskan ibadah kita. Kalau kita menyebut kata sabar, kita ini perempuan rata-rata jarang-jarang kita bisa sabar. Ya, saya pun begitu. Saya bermujahadah supaya bisa belajar sabar itu. Mujahadahnya luar biasa. Jalan-jalan untuk melatih diri itu namanya jalan-jalan mujahadah. Melatih diri menjadi lebih baik itu jalan-jalan mujahadah namanya. Jadi bukan hal yang mudah. Kadang juga kita berkata begini, saya pribadi saya berkata begini, sampai kapan saya harus sabar? Padahal bersabar itu adalah pekerjaan yang tidak ada batasnya. Memang harus sabar. Namanya sabar, ya sabar. Sampai kapan? Wallahu a'lam bishawab. Yang penting kita bermohon kepada Allah, berharap besar kepada Allah. Ya karena budua, ya karena sta'innya itu benar-benar hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya itu. Insya Allah, pasti Allah memberikan jalan keluar. Kita hanya diminta untuk menahan diri sesaat, apakah agak lama, sebulan, 2 bulan, setahun, bertahun-tahun, itu nggak ada yang tahu. Tapi bahwa kemudian kita harus bersabar, karena itu menjadi sebuah amalan baik yang harus kita kerjakan. Supaya apa? Supaya kita mendapat pahala. Pahala inilah kemudian yang akan bekerja membaguskan ibadah-ibadah yang tadi kita bicarakan. Yang ketiga adalah menjenguk orang yang sakit. Ada dalam sebuah riwayat disampaikan, dalam hadis itu Allah berkata, mengapa aku dalam keadaan sakit engkau tidak datang melihatku? Artinya itu orang-orang yang sedang sakit itu adalah orang-orang yang sangat dekat kepada Allah. Karena dia dikasihani dan disayangi, mungkin dia dalam ujian atau dalam berproses untuk pencucian dosanya atau apa, wallahu alam. Tapi orang-orang yang sedang sakit itu adalah orang-orang yang sangat dekat harapan-harapan dan doa-doanya kepada Allah.
Kalau kita datang ke situ berarti kita sedang datang melakukan sebuah kebajikan, sebuah amalan yang kita berharap ini bisa menjadi pahala yang terus-menerus bekerja untuk kita. Nah, kemudian menghafal Al-Quran, belajar Al-Quran. Saya setua ini, usia saya sekarang 55 tahun, setua ini juga saya tetap harus berupaya untuk bisa punya hafalan. Kenapa begitu? Karena saya tidak tahu kapan usia saya bisa berakhir. Mungkin saya akan tua sekali atau rentah sekali ketika mata saya rabun dan saya sudah tidak bisa melihat lagi Al-Quran, bacaan-bacaan Al-Quran. Karena saya punya hafalan, bolehlah di masa tua saya duduk-duduk, saya masih bisa melantunkan hafalan saya. Meskipun itu tidak terlalu harus 30 juz, karena tentu bagi orang-orang yang sudah tua, batu itu kalau netes di air itu kalau netes di batu kan juga sedikit-sedikit akan bolong. Tetapi menulis di atas batu dengan menulis di atas air itu kan ibarat orang-orang yang sudah berumur baru belajar itu kan agak lama prosesnya. Jadi jangan kejar target berapa juznya, tapi kejarlah bahwa kita punya hafalan. Karena hafalan itu bisa kita pakai di dalam sholat kita. Bisa kita pakai ketika kita sakit dan tidak bisa lagi kita pegang Quran atau apa. Kita tetap bisa dalam mata tertutup, kita masih bisa terkoneksi kepada Allah karena kita punya hafalan. Itu. Kemudian yang berikutnya adalah doa untuk orang tua. Apakah orang tua masih ada atau tidak ada, itu tetap kita harus berupaya konsisten untuk melakukan amalan itu. Karena amalan ini yang kemudian akan membaguskan ibadah kita. Nah, itu ibu-ibu soleha yang ingin saya sampaikan di pertemuan ini. Tetapi kemudian dari materi ini sendiri kita ada tanya yang kemudian kita harus kuatkan kembali. Ada pertanyaan dari ibu-ibu di majelis lain yang ketika saya membawakan materi ini, kemudian Bunda Ning, kalau begitu pertanyaannya adalah apa yang membuat tolak ukur dari semua amalan yang kita lakukan. Maka di dalam dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah itu radhiyallahu anhu, saya bacakan di sini. Berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amal ibadah hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, maka Allah akan bertanya kepada malaikat, tolong lihat bagaimana ibadah sholat sunnahnya. Ya, maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya, seperti itu di dalam riwayat lainnya juga disampaikan. Kemudian zakat akan diperhitungkan juga seperti itu. Kemudian amalan lainnya akan dihisap seperti itu pula. Jadi dari hadis ini yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, kita kemudian mendapat sebuah pencerahan, sebuah keyakinan bahwa ternyata tolak ukur amalan itu baik atau tidak adalah sholatnya seseorang. Jadi beda memang orang yang sholat kemudian melakukan amal kebaikan itu berbeda dengan orang yang tidak sholat kemudian melakukan amal kebaikan. Bedanya di situ. Jadi sholat itulah yang kemudian kita harus jaga. Nah, jika sholat zuhur, sholat wajib kita ini kita rasa kurang khusyuknya, perbanyaklah dengan memperbanyak sholat sunnah. Sholat sunat, apakah itu ba'da sholat fardu atau sholat sunat qabla sholat fardu atau qiyamul lail, itu kita lakukan.
Di usia kita seperti ini, kadang kita aduh susah sekali bangun tengah malam, tetapi harus kita paksakan karena banyak sekali anak cucu, menantu, anak-anak kita itu menunggu doa dari kita sebagai seorang ibu. Jadi hendaklah seorang ibu itu bangun tengah malam dan jaga amalan itu untuk bisa tetap bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan dengan demikian baguslah kehidupan anak-anak kita. Terjagalah dari fitnah dunia, dibersihkan dari segala sakwa sangka dan buruk sangka orang lain, diselamatkan, dijauhkan dari apa itu malapetaka, wabah, penyakit dan segala macam. Itu kan doa-doa seorang ibu yang ditunggu oleh anak-anaknya. Dan itu menjadi tolak ukur dari amalan-amalan yang kita lakukan. Jadi sholat itu selain menjadi tiang Islam, tiang agama, juga sholat itu menjadi standar apakah amalan itu baik atau tidak. Jadi kalau dikatakan amalan yang membaguskan ibadah, tentu pemahamannya juga akan sama. Ibadah yang bisa membuat amalan itu menjadi bermakna, standarnya adalah satu, sholat. Hadisnya yang tadi kemudian saya sampaikan. Ya, kalau di dalam Al-Quran itu ada dituliskan di dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 1-9 itu diartikan di terjemahan Quran Departemen Agama, diartikan bahwa sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa menjadi yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janji-janji yang sudah diambilnya, diakatkannya, dan orang-orang yang memelihara sholatnya. Itu diingatkan lagi di surah Al-Mu'minun ayat 1-9. Dan Allah memerintahkan untuk kita melalui hadis Rasulullah itu disampaikan, dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk mendirikan sholat. Di Quran surah Toha juga ada perintah untuk kita menjaga sholat itu, sholat diri kita sendiri maupun di keluarga kita sendiri. Ada di Quran surah Toha. Jadi kesimpulan daripada tajuk kita ini adalah kita sudah tahu apa itu ibadah, apa itu amalan, amalan apa yang harus kita jaga kemudian untuk membaguskan ibadah kita, dan ternyata sholat menjadi satu-satunya ukuran dari bagusnya amalan atau bagusnya ibadah kita. Jadi harus selalu dibedakan. Nah, kalau saya menyinggung tadi penjelasan sebelumnya, setelahnya, didahulukan tadi saya sudah sampaikan bahwa ada ibadah mahdah, ada ibadah muamalah. Tentu kalau mau dijelaskan contohnya adalah sholat khusyuk itu tentu berbeda dengan orang berbuat baik. Orang berbuat baik itu berhenti efeknya kepada manusia, meskipun itu tetap ada catatan pahalanya. Tetapi kalau sholat itu dia langsung kita dengan Allah yang menjadi subjeknya, pelakunya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan malam ini. Mudah-mudahan kita sama-sama belajar, sama-sama kita dikuatkan kembali keyakinan kita bahwa benar-benar Allah adalah satu-satunya tempat untuk kita bermohon dan beribadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan tiada zat lain lagi menjadi sandaran bagi kita kecuali kepada Allah. Allahu ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu yang kemudian menguatkan kita semua dalam sebuah keyakinan, dalam sebuah pemahaman bahwa amalan bisa membaguskan ibadah, dan ibadah yang bagus itu menjadi tolak ukur dari bagusnya
amalan kita. Itu dari saya. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan, monggo mari kita diskusikan bersama. Kalau misalnya ada hal yang bisa saya jawab, ya mari saya jawab dengan semua hal yang Allah ajarkan lewat ilmunya. Dan kemudian kalau ada yang tidak puas dengan jawaban saya, bolehlah kita mengaji lagi pada forum yang lain dan buka-buka kitab lagi untuk bisa menemukan keyakinan yang utuh di hati kita bahwa ternyata keimanan, ketauhidan ini dia tidak boleh 75% atau 85%. Dia harus utuh 100%. Tidak ada sak wasangka, tidak ada keraguan di dalamnya. Itulah ketauhidan, keyakinan yang sempurna. Saya akhiri. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Saya kembalikan kepada moderator. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakillah khairan pada Ustazah Suryawati Ningsih yang telah memberikan pemaparan materinya pada malam hari ini. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu tanya jawab ya. Tanya jawab ini bisa melalui chat room ataupun dengan raise hand. Pada sahabat fillah yang ingin bertanya, dipersilahkan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, izin bertanya. Tadi setelah dibahas mengenai amalan yang dapat memperbagus ibadah, termasuk di dalamnya sabar. Kita bagaimana? Ya. Setiap kita dalam forum gitu kan Ustazah. Maaf, saya menerimanya agak putus-putus. Boleh diulang? Apa Ustazah? Ya. Iya. Oh. Ya. Begini Ustazah. Tadi setelah dibahas mengenai 5 amalan yang dapat memperbaguskan ibadah, termasuk dalamnya sabar Ustazah. Iya. Baru saya ingin bertanya saja, bagaimana cara kita agar bersabar dalam bersabar itu istiqomah? Semisal gini kan saja, setiap kali kita, setiap manusia lah, setiap manusia, setiap kali ada kena gibah gitu saja, pertama kita sabar, digibah terus lagi, sabar lagi, digibah terus lagi, sampai kapan kita harus begitu saja? Sabar lagi terus, sampai kapan saja? Kadang hati ini mau meledak gitu saja. Tapi kayak mana? Harus bilang sabarlah. Balik lagi dibuat. Sabar, balik dibuat. Gitu saja. Iya, baik. Minta izin Ibu Febri, langsung saya jawab. Silakan Ustazah. Oh iya. Baik. Pertanyaannya tadi adalah sabar. Kenapa sabar menjadi amalan yang menentukan ibadah itu? Cobalah kalau kita tak sabar. Sholat kita macam mana itu? Macam kereta api kan, buru. Ya, itu kalau nggak sabar begitu tuh. Jadi cara kalau ditanya bagaimana caranya ya bisa sabar. Ini kan sabar dalam ibadah tentu penjelasannya tentu agak-agak luas ya. Tadi itu dikaitkan dengan bagaimana kalau kita digibah. Nah, saya mau jelaskan dulu kenapa amalan sabar itu menjadi penting memperbagus ibadah, karena itu tadi kalau kita tidak sabar dalam melaksanakan ibadah pasti kita tidak tumak ninah, ya, terburu-buru. Jadi tumak ninah itu bukan dalam sholat saja berlaku, dalam kehidupan sehari-hari berlaku. Coba kalau seorang istri tidak tumak ninah, begitu ada masalah di rumah, suami baru turun dari mobil, kita sudah buka pintu dan kita lapor semua. Tadi itu anakmu begini. Itu enggak tumak ninah.
Mestinya kalau dia tumak nina, ya, karena kan sabar ya. Sabar itu orang itu tumak nina satu-satu. Ya. Kalau tumak nina, ya izinkan dulu suami masuk, buka sepatu, duduk baik-baik, buatkan teh, kasih di depannya, baru ngomong bagaimana sehat tadi, gimana di jalan macet atau tidak gitu ya. Mungkin memang kelihatan agak basa-basi kalau orang yang tidak terbiasa, tapi orang yang biasa melakukan itu tidak menjadi masalah ya. Tetap kita tanyakan. Nah, nanti keadaan sudah tenang, baru kita bicara. Ini anak kita tadi ada begini-begini gitu. Jadi saya masalahnya tadi itu saya selesaikan begini-begini, habis saya telepon tidak diangkat. Jadi itu sabar dalam sebuah sabar menjadi amalan yang kemudian bisa membaguskan ibadah. Kalau dikaitkan dengan ghibah, kata Ibu Laila tadi ya. Ibu ya. Mik kayaknya. Oh, Ibu Mim tadi ya yang bertanya. Iya. Tadi dikaitkan dengan ghibah. Kayak gimana itu kalau kita sabar digibah lagi, sabar digibah lagi gitu kan ya. Saya selalu mau bilang pada ibu-ibu yang dijadikan ghibah oleh teman-teman, kita selalu tanamkan dalam diri kita bahwa ketika dia sedang membicarakan kita, enak tuh dia sedang mengunyah daging kita. Gitu aja, nggak usah terlalu pusing. Yang perlu kita pikirkan adalah macam mana ya orang gibah kita? Apa ada yang salah dalam diri kita? Nah, itu yang harus kita pertanyakan pada diri kita. Karena kita kalau mau melihat di wajahnya saya, wajah Bunda Ningsi ini ada hitam-hitam sedikit. Kayak gimana saya bisa lihat hitam-hitam itu kalau saya tidak dibantu oleh cermin? Ya kan? Kayak gimana saya mengerti bahwa ada tabiat saya yang membuat orang tidak nyaman lama berada di dekat saya, duduk di dalam majelis, bergaul dengan saya, berkawan dengan saya, kalau saya tidak bertanya pada teman-teman, ini sikap saya begini nih gimana ya? Macam mana ya? Gitu ya. Kan kita setiap saat itu harus memperbaiki diri ceritanya, ya kan? Jadi tak usahlah bingung atau gimana ya, kita sudah sabar digibah, ya udah sabar itu saya sudah bilang tadi tidak ada batasnya, jadi jangan bertanya kapan ya kita tidak sabar. Nah, tetapi ada caranya. Nah, kalau yang ditanya caranya gimana, kalau saya menyarankan setiap orang yang sudah berkali-kali gibah, kalau saya yang pernah saya lakukan, saya sarankan kepada teman-teman, bahkan saya pernah melakukan itu, saya bertemu dengan orangnya, dan saya bertanya, maaf saya ingin tabayun. Ada hal yang ingin saya tabayun. Saya mendengar ada omongan begini, saya cuma mau bertanya, apa betul ibu yang mengatakan itu atau tidak? Cuman itu aja. Kalau memang betul, ya sudah. Saya mau menyampaikan bahwa saya melakukan itu karena dalam keadaan seperti ini. Saya jelaskan. Tapi kalau itu juga dia tidak akui, ya enggak apa-apa. Kalau dia bilang, enggak, bukan saya, ya udahlah, enggak apa-apa. Saya cuma mau bertabayun. Begitu. Dengan begitu kita bisa menemukan jalan keluar. Cuman yang kalau salah itu kalau saya datang ke rumahnya Ibu Haji Ratu, kemudian ketuk-ketuk rumah Ibu Haji, ketuk-ketukannya udah enggak beraturan tuh, enggak kayak tok normal gitu, enggak, udah kayak begini-begini. Sambil teriak-teriak, Bu Ratu, keluar dulu. Gitu kan. Itu lain lagi tuh. Yang begitu-begitu udah usah diladenin Bu Ratu, ya. Karena kalau kita diladenin, kita juga malah terlatih untuk menjadi tidak sabar. Gitu. Jadi udah kita diamkan saja, anggap saja angin lalu. Toh yang kita mau ini mencari ini, kita ngaji, kita masuk komunitas pencinta ilmu, kita belanjakan harta kita bersedekah, kita belajar hafalan, memperbaiki sholat. Itu kan semata-mata yang ingin kita minta adalah pandangan Allah kepada kita. Bukan pandangan manusia, bukan. Kita baguskan semua amalan kita ini bukan karena kita mau dibilang, oh Ibu Naya Fitri memang top,
markoto. Enggak, bukan itu. Bukan itu. Ya. Kita ingin Allah memandang kita. Gitu. Jadi kita tidak perlu pandangan manusia. Jadi kalau ada orang yang gibah, enggak perlu pusing-pusing. Diam saja, karena diam itu juga bagian dari kesabaran. Udah diam saja dan tetap bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan diberi petunjuk. Kalau ibu sudah tidak tahan lagi, ibu Mik penanya tadi sudah merasa, saya nggak tahan lagi. Ya boleh tempuh cara yang tadi, yang sudah berkali-kali saya sarankan kepada beberapa teman-teman mengaji, ibu-ibu soleha di Makassar dan di Bogor, tempat kami berinteraksi dengan masyarakat. Saya selalu bilang, kalau ibu selalu terganggu dengan kalimat itu, cobalah sekali-sekali datangin orangnya dan bertabayun. Udah, selesai. Gitu. Apakah mendapatkan pertanyaan, jawaban yang penuh kejujuran atau tidak, itu tidak jadi masalah. Tapi dengan ibu datang dan kemudian, maaf ibu Ratu, saya datang ini sekedar mau bertanya saja, mau bertabayun. Karena ada omongan di luar saya dengar begini, apakah itu benar ada omongan begitu? Tentu Ibu Ratu bilang, oh iya saya memang ngomong begitu, tapi itu saya dapat dari ibu si ini. Ya udah, sampai di situ aja, jangan lagi keluar dari Ibu Ratu, datang lagi di ibu yang itu. Nanti jadinya kacau. Habis waktu untuk mengurus hal-hal yang remeh-temeh. Ya. Kalau sudah dapat jawaban itu ya sudah, oh iya, makasih Bu Ratu, saya hanya mau bertabayun saja. Saya juga mohon maaf kalau selama ini ada yang hal-hal yang salah. Udah, selesai. Saya pamit dulu, assalamualaikum, gitu. Udah. Nah, setelah saya datang ke Ibu Ratu untuk kemudian bertabayun, saya nggak boleh lagi dong ketuk-ketuk rumah Ibu Febri dan saya bilang, Bu Febri, tadi saya dari Ibu Ratu. Saya tanyain itu. Karena saya dengar omongan itu, saya tanyain aja langsung sama Bu Ratu. Nah, kata Ibu Febri, terus gimana Bu Ningsi? Bu Ratu itu dia diam saja. Mungkin dia memang merasa bersalah. Oh, jangan begitu. Kapan selesainya? Jadi udah, kalau ditanya sabar itu, kata suami saya juga, sabar itu enggak berbatas. Harus sabar. Sampai kapan? Ya sabar. Itu. Tapi menjalaninya luar biasa, itu melatih diri. Ya. Melatih diri. Jadi setiap kali kita ada ujian kesabaran, apa yang harus keluar dari mulut kita? Beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Ya, makanya kemudian ada tuntunan, ada amalan. Sahabat melihat Rasulullah itu beristighfar 100 kali dalam sehari. Kalau kita berpikir, aduh, Rasul selevel Rasul cuman beristighfar 100 kali. Ibu Febri aja, Ibu Ratu aja bisa 1000 kali. Duduk habis sholat subuh, iya kan? Sampai suruk, menunggu waktu suruk, masih bisa 1000, iya kan? Tapi apakah itu makna yang 100 istighfar itu yang seperti itu yang kita pahami? Bukan. Rasul itu setiap kali ada terbetik di hatinya hal-hal yang tidak sepantasnya dia lakukan sebagai seorang nabi, dia langsung berucap astaghfirullahaladzim. Itu. Dan itu 100 kali dia lakukan dalam sehari. Gitu. Nah, pertanyaannya, kita ini sebagai hamba yang kira-kira banyak naik turun keimanan ini, berapa kali ya kita mengomentari orang, menyela orang, kemudian ada enggak setelah mencela orang, astaghfirullahaladzim, saya hilaf ini ya Allah, gitu. Ya, dan kita betul-betul istighfarnya itu tidak mengulang lagi, besok lain lagi karena orang yang lain lagi yang kita cela, enggak begitu. Tapi memang harus dilatih Ibu, dilatih. Kita juga sekarang ini dalam bentuk latihan. Usia-usia saya 55, Ibu mungkin ada yang lebih muda, 35, 40 ya. Ada mungkin yang banyak di bawah saya di komunitas ini ya, harus memang melatih diri. Kalau enggak melatih diri susah. Jadi satu hal yang bisa membuat kita ini bisa menekan marah kita ya, selain istighfar, kita tumbuhkan kesadaran dalam pikiran kita bahwa ini udah pantas nggak ya saya marah? Kalau masih belum, ya tunda-tunda dulu lah. Gitu.
gitu. Itu yang bisa saya sampaikan. Jawabannya mudah-mudahan memenuhi harapan dan bisa kita sama-sama saling mencerahkan. Itu terima kasih. Jazakallahu khairan. Ya, afwan Ibu. Alhamdulillah. Baik, untuk penanya selanjutnya yang melakukan raise hand yaitu Ibu Hajah Ratu. Silahkan Ibu Hajah Ratu pertanyaannya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Ibu Aji, Ya, sehat. di luar tema Ustazah, di luar tema. Oh iya, enggak apa-apa. Mudah-mudahan bisa dijawab. Iya. Iya, maaf Ustazah. Ini masalah saya sendiri Ustazah. Baik. Kemarin ini saya kan operasi kaki nih karena sakit catengan. Baik. Terus selama itu saya tayamum Ustazah. Ya. Selama belum boleh kena air saya tayamum. Ya. Tapi di hati saya masih rasa gimana ya? Selama 10 hari saya bukan nggak sholat, cuma tayamum gitu. Rasanya kayaknya gimana gitu. Ya. Jadi saya bismillah untuk mengulangnya yang setelah saya lewat. Tapi ya yang saya karena saya belum paham, saya harus bagaimana ya Ustazah mengulangnya tuh udah ngulang, cuma yang baiknya kayak gimana ya Ustazah gitu maksudnya. Ya. Di dalam tuntunan yang kemudian diajarkan oleh guru-guru kita sebelumnya, tidak ada perintah untuk mengkodok sholat. Iya. Ya, tidak ada. Kita sudah sepakat dan kita sudah ngaji di mana-mana, kita paham itu. Iya, makanya saya tanya. Benar. Kemudian ada hal lain lagi. Ada sebuah kenyataan begini. Saya pernah dalam sebuah perjalanan. Karena perjalanan ini penting dan semua orang sudah sholat mungkin, hanya saya saja yang belum sholat asar, saya merasa enggan untuk kemudian meminta untuk kendaraan itu berhenti karena kita banyak orang. Saya menjaga itu jangan sampai kemudian ini nanti kita sudah sholat, kita sudah jamak mungkin ya, dia sudah jamak dari duhur ngambil asar terus lakukan perjalanan. Saya enggak gitu ya. Jadi saya butuh waktu untuk turun ke masjid dan sholat asar. Tapi saya tidak lakukan itu. Apa yang saya lakukan Ibu Haji Ratu? Saya tetap duduk, saya bertayamum di mobil, dan saya sholat asar. Itu ya, sholat asar. Tetapi ketika saya tiba di tempat, saya sholat asar lagi. Kenapa saya lakukan itu? Karena itu adalah sholat yang pertama saya, itu hanya menghargai waktu. Dan menghargai waktu, dan saya khawatir waktu itu tidak tepat nanti saya tibanya. Kan berhati-hati ini lebih baik daripada kemudian kita tidak berhati-hati. Begitu. Nah, saya juga pernah sakit dan saya melakukan tayamum. Memang kita yang melakukan tayamum itu kayaknya kurang sreg. Ya, kayaknya nggak penuh dia di hatinya. Ini apa kita kayak main-main gini ya? Betul kayak main-main atau tidak. Tetapi sebenarnya perlu ditinjau lagi Ibu Haji Ratu. Jika sekiranya penyakit kita itu bisa mengakibatkan keadaan yang lebih fatal atau sampai menjadikan asbab kematian, meskipun kematian itu adalah Allah yang menentukan, penyakit kita menjadi lebih parah, asbab kena air, maka diwajibkan tayamum. Ya, diminta untuk bertayamum. Sekarang pertanyaannya, kalau misalnya kaki yang karena sudah dioperasi dia tidak bisa kena air, mungkin hanya bagian kaki saja ya yang tidak bisa kena air. Tapi bagian tubuh seluruhnya itu bisa. Maka kita harus punya upaya untuk mengambil kaos kaki yang plastik atau plastik dijadikan kaos kaki, kemudian kita ikat, baru kita berwudu. Meskipun untuk kaki yang sudah luka itu bekas operasi, karena sudah ditutupi plastik, masih bisa dibasuh saja. Karena kan ada perintah itu berwudu tidak membuka sepatu, tinggal dibasuh saja di atasnya. Itu bisa dilakukan seperti itu. Nah, tetapi karena ini ada keraguan, jadi Ibu Haji melakukan tayamum, maka sudah yakin bahwa Allah menerima itu karena kita dalam keadaan keraguan dan kita mengambil kehati-hatian. Ya, kehati-hatian untuk kesehatan kita dan tetap tidak meninggalkan kewajiban sholat.
Ya, Oh, gitu, Ustazah. berprasangka baik pada Allah bahwa Allah menerima itu. Ya, begitu Bu Haji yang bisa saya bagi kepada Bu Haji. Iya. Ya. Jadi ini kan karena udah kelewat ya Ustazah, Iya. udah kelewat. Saya kerjain kemarin. Iya, jadi tidak masalah. udah diyakini di hati aja. Iya, Allah yakin Maha saja di mengetahui. hati Allah. Iya. Akan lebih salah lagi kalau ibu menggodok sholat karena tidak ada perintah menggodok sholat. Iya. Kalau menggodok puasa, iya ada perintahnya. Begitu. Makanya saya bingung, saya sendiri bingung jadi gimana gitu. Iya. Jadi lebih enak kan nanya ya Benar, Ustazah. benar. Gitu. Iya, Bu Terima Haji kasih kan banyak, dalam Ustazah. keadaan mau berhati-hati mengambil keputusan terkait Betul. ibadah kan begitu. Iya, betul Ustazah. Insya Allah, Iya. Allah menerima sebagai ibadah karena kita dalam keadaan uzur, ya. Iya. Amin. Iya, Iya. amin. Jazakillah khairan Ustazah. Terima Sama-sama kasih Bu Haji, banyak. sehat Iya. selalu. Iya. Amin. Iya. Bu Febri ada lagi? Alhamdulillah. Ustazah, waktu kan sudah jam 9 ya, kurang 4 menit. Kira-kira kalau ada pertanyaan masih bisa dilanjutkan atau bagaimana? Masih ada 1 atau 2 pertanyaan? Tafadhal. Baik, kalau gitu saya yang akan bertanya Ustazah. Oh iya. Jadi begini Ustazah, tadi di awal kan disampaikan bahwa tolak ukur amalan orang itu baik atau tidaknya adalah sholat ya. Ya, dengan Ibu siapa? Maaf. Saya Kamila Ustazah. Oh, Ibu Kamila. Iya, baik. Oh iya ya, ada tulisan itu, tulisan Jawi. Iya. Iya Ustazah. Jadi sholat itu kan termasuk dalam ibadah mahdoh ya, ibadah kita ibadah yang mahdoh. Iya. Sekarang misalnya di usia seseorang yang sudah lewat masa balik ya, hitung misalnya masa balik umur 15 tahun, kemudian usia kita sekarang sudah 30 atau 35 tahun misalnya. Kemudian sholatnya itu mungkin sholat ya kalau dari segi melaksanakannya, mengerjakan sholatnya itu sholat. Tetapi sholatnya itu seperti masih belum bisa meninggalkan bekas yang sangat baik gitu. Seperti tujuan sholat itu sendiri kan mencegah kita dari perbuatan yang keji dan mungkar gitu kan. Inna sholati tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Iya. Ya, sholatnya sih tetap sholat gitu. Nah, jika demikian apa bisa dikatakan bahwa amalan-amalan yang lainnya itu sebenarnya belum bagus gitu. Gimana itu Ustazah? Iya. Memang tolak ukur dari sebuah amalan itu tadi di pengantar saya adalah sholat. Karena berdasarkan hadis dari Abu Hurairah tadi bahwa yang pertama dihisab itu kan sholat. Yang ditanya itu sholat. Nah, ketika ada ayat di dalam Quran bahwa inna sholati tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya sholat itu mencegah pada perbuatan keji dan mungkar. Jika ada orang yang sholat tetapi masih berbuat sesuatu yang keji dan mungkar, maka bukan berarti amalan yang lain itu menjadi hilang, tetapi dia harusnya melihat bahwa ada sesuatu yang tidak selesai dalam persiapan dia melakukan sholat. Ada yang harus dibaguskan lagi. Apanya ini? Apakah ilmu tentang sholatnya yang kurang? Atau dia tidak memahami rukun-rukunnya? Atau tidak ada tumak ninanya? Atau apa? Nah, atau mungkin taharanya kurang? Cara berwudunya tidak tertib? Ya, tidak runut? Ya, nah, itu juga bisa mempengaruhi. Jadi saya tidak mengatakan bahwa kemudian setelah dikatakan sholat itu menjadi ukuran tolak ukur amal seseorang, kemudian kalau sholatnya dia belang betong, kemudian amalannya tidak diterima. Tidak begitu. Maksudnya kalau orang selalu memperbaiki sholatnya, maka tentu amalan itu menjadi amalan yang berpahala. Amalan itu ada pengaruhnya terhadap kehidupan dia. Kan jadi sedikit agak ganjil kalau misalnya kita memutar maknanya bahwa berarti saya amalan, kan seseorang misalnya saya merasa aduh amalan saya ini sudah banyak. Nah, sholat saya belang bentong. Ya,
Maksudnya kosong-kosong nih, kadang inget sholat. Kalau ngumpul sama teman-teman yang sholat, ya sholat. Tapi kalau ngumpul sama teman-teman yang lagi karaoke, lewat aja itu, asar lewat aja gitu kan ya. Siapa tahu ada kondisi begitu ya. Nah, ini kemudian jangan dianggap bahwa waduh, ini amalannya bisa tidak bermakna. Tetap semuanya ada hitungan pahalanya. Tetapi apakah dia dalam porsi pahala yang terbaik atau porsi pahala yang kurang baik, itu mungkin yang menentukan bahwa sholat itu bisa membaguskan amalan kita. Itu Ibu Kamila ya, Ibu Kamila. Ya. Jadi intinya kita emang harus terus melatih ya Ustazah ya, dari mulai niat kita. Betul. Bahkan untuk saran beberapa guru kepada kita, ya juga kepada saya, untuk mau membaguskan sholat itu dalam kualitas khusyuk yang baik, memang harus kita pelajari, menguasai ilmu sholat itu. Apa yang menjadi rukun, apa yang tidak boleh, gitu kan ya. Apa yang kemudian bisa membuat sholat itu sholat yang bermakna, bukan sekedar menggugurkan kewajiban, ya sekedar yang penting sudah laksanakan sholat, sudah gitu. Ya, karena menurut orang-orang yang beriman itu adalah ketika dia selesai sholat duhur, maka aurah sholat zuhur itu akan menemani dia masuk sampai waktu asar tiba. Jadi tidak ada jedah kosong di situ karena dia masih tetap terpaut pada ingatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi benar kata Ibu Kamila, memang harus dilatih. Banyak-banyaklah baca itu kembali, baca lagi lah kembali itu kitab penuntun sholat lengkap bagaimana ya, punya Imam Syafi'i itu ada banyak bukunya. Buka-bukalah lagi, kemudian kita tahu makna ucapan kita. Ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan di dalam sholat, misalnya nih ada sesuatu yang harus disuarakan, diperdengarkan, ya, diizharkan. Meskipun yang hanya bisa mendengar itu sebatas telinga kita. Ketika kita membaca sholawat, takbir, itu memang harus dibunyikan. Jadi tidak boleh anak perempuan itu membisu, diam, sholat itu tidak ada hal-hal. Coba itu dibaca, dikuasai, dipraktekkan supaya membaguskan kualitas sholat kita. Mudah-mudahan kalau sholat kita diperbaiki, maka semua urusan kita jadi baik. Amin, amin. Ya, itu Ibu Kamila. Sama-sama Ibu Kamila. Salam buat anak-anak. Saya mau tanya dong, terakhir. Oh iya, Ibu Febri. Sebenarnya tadi udah ngantuk, tapi coba mau tanya terakhir. Ustazah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana caranya menghadapi orang sombong gitu Ustazah? Gitu ya. Kita selalu sabar, insya Allah sabar gitu. Cuman kalau pada saatnya kita lagi diuji sabarnya kita gitu, kita tuh marah banget, marah gitu. Kalau saya marah tuh kadang-kadang suka sampai teng gitu loh Ustazah. Sampai teng gitu ya. Kayak misalkan udahlah nggak mau ngerjain apa-apa gitu kan. Udah gitu. Tapi nanti kalau udah sebentar lagi maafin. Tapi nanti begitu lagi. Itu kalau kita menghadapi orang sombong itu gimana Ustazah? Saya tuh juga saya juga bukannya malaikat yang harus selalu sabar gitu ya Ustazah. Ya, betul. Saya juga ada rasa marah gitu Ustazah. Kalau saya lagi marah tuh kok wong gitu Ustazah, ya Allah, kayaknya nangis gitu kan, gitu ya. Aduh, kayaknya saya lagi diuji nih kesabaran saya ini gimana nih gitu ya kan Ustazah, gitu kan gitu. Saya kadang ya Allah menghadapi orang sombong tuh harus kayak gimana gitu kan. Kan kita lawan nggak mungkin ya Ustazah ya kan. Jadi kan saya harus jadi diam gitu. Tapi hati saya kan sedih gitu kan. Jadi saya stres gitu loh Ustazah. Gimana? Waduh, ini kalau urusan urusan orang lain bisa mempengaruhi hidup kita sedemikian dahsyat itu, kayaknya harus kita hati-hati ini, ya. Begini Bu Febri, katanya menyombongkan diri
pada orang yang sombong itu sedekah, ada yang bilang begitu. Ya. Tapi kalau saya mengambil batasannya, ya udah biarkanlah dia sombong, nggak apa-apa. Saya mau cerita sedikit. Dalam hidup saya, pertama kali saya berpindah di satu tempat, ya ada di sekitar rumah kami itu memang ada yang tinggal satu keluarga yang memang tabiatnya begitu ya. Jadi waktu itu orang yang pegang ponsel, pegang punya HP bagus itu masih jarang, ya masih jarang. Itu pertama kali orang launching teknologi yang namanya HP, ya. Jadi saya waktu itu malam hari menjelang setelah maghrib menjelang isya, ada yang mengetuk pintu rumah. Jadi saya lama baru buka karena saya harus pakai kerudung. Begitu saya pakai kerudung, saya buka, nggak ada orang. Tetapi di depan pagar rumah kami ada ibu itu duduk sambil memegang telepon. Menelpon dengan suara yang keras. Saya pikir, oh ya, tidak ada sinyal tempatnya, jadi dia pergi di depan rumah. Itu tidak sekali, 2-3 kali. Nanti lama-lama kemudian baru ketahuan bahwa oh Buning sih Bunda itu mah memang dia sombong banget. Oh ya udah, enggak apa-apa. Ya saya juga memang agak terheran sih karena saya lagi nggak punya HP memang. Saya cuma takjub aja orang punya HP itu luar biasa ya, bisa ngobrol dengan siapa saja gitu. Itu aja selesai. Karena tidak ditanggapi, ya dia akhirnya kan akan hilang sendiri, malu sendiri. Jadi ketika bertemu dengan saya, ya saya tetap biasa menyapa seperti biasa dan saya pikir itu bukan wilayah saya. Kalau kamu mau sombong ya sombong aja. Saya itu tidak mempengaruhi saya bilang begitu terhadap diri saya. Karena kalau itu mempengaruhi saya itu luar biasa. Nanti efeknya tidak kepada kamu, tapi efeknya kepada anak-anak saya, suami, orang di dalam rumah, itu kan kasihan. Gitu. Jadi abaikan saja. Tapi untuk mengabaikan itu memang luar biasa godaannya. Jadi kadang ketemu keadaan begitu ya, katanya lagi mau sabar kan begitu. Gitu aja, katanya lagi mau sabar. Dielus aja dada sambil kita beristighfar. Itu kejadian pertama. Kejadian kedua, ini saya ceritakan ya bagaimana tabiat orang-orang sombong itu bisa mempengaruhi kita gitu loh. Rumah saya diketuk. Sama modelnya kayak begitu. Tapi tidak ada orang. Nah, jadi saya tutup kembali. Yang kedua itu, rumah saya diketuk lagi, saya buka. Nah, di depan rumah itu ada kertas. Saya pikir itu kertas biasa atau kertas pesan seseorang ya kepada saya. Tapi ketika saya ambil, ternyata kertas itu adalah ikatan uang. Ada kalau kita ambil duit di bank itu, setiap 10 juta itu kan ada pitanya ya, dengan tulisan 10 juta gitu kan. Nah, ternyata itu yang ada di depan pintu saya. Oh, saya cuma mengambil aja dan saya bilang, seseorang mau memberitahu kepada saya bahwa dia telah punya uang 10 juta. Udah selesai. Tapi memang luar biasa gangguannya ke saya. Gangguan ke saya itu bukan bahwa saya iri, enggak. Gangguannya ke saya adalah siapa sih saya sampai orang itu mau memperlihatkan bahwa dia punya uang segitu gitu loh. Itu kan yang kadang mengganggu saya. Segitunya ya. Kadang-kadang juga ada ya orang kayak gitu, tapi ya sudah diabaikan saja. Kita anggap bahwa ya dia juga dalam keadaan berproses, kita juga sebenarnya dalam keadaan berproses membaguskan diri. Jadi ya udahlah, itu nanti dianggap angin lalu saja. Cukup tahu gitu. Jadi saya selalu bilang pada diri saya, ya udah cukup tahulah bahwa ada kejadian seperti itu. Dan ya hari ini kehidupan ini akan menguji setiap orang yang menjalaninya gitu loh. Dan orang-orang yang seperti itu tabiat hatinya ya
Kalau saya selalu pakai bahasa memang orang-orang yang lagi nantangin Allah gitu. Karena sombong dan cemburu itu hanya untuk Allah saja. Allah itu maha cemburu, nggak mau dia dibagi perhatiannya, nggak mau dia ke Ibu Febri, ke Allah gitu, nggak. Ya kalau Allah gitu ya, seperti itu. Jadi ya jangan mau, saran saya sih jangan mau terganggu Bu dengan itu. Cukup diambil didiskusikan secara logis di kepala kita bahwa apakah hanya karena tabiat apa kata-kata atau sikap kesombongannya itu mampu mengganggu kita. Enggak lah, jangan begitu, karena kita harus berusaha meleveling diri kita bahwa oh iya mungkin dia begitu karena bla bla bla, ada banyak alasan yang bisa kita temukan. Dan kita juga bisa mempunyai banyak alasan bahwa kita tidak mendagapi itu karena tidak pantas. Karena saya misalnya, saya ini udah lama ngaji, udah banyak, saya sudah sering mendengar nasihat, itu nggak bagus. Jadi itu kita ingat kembali. Oh, sehingga dia ada pengaruh, ada dampaknya terhadap hati kita, didikan hati kita. Kan mendidik hati ini kan yang luar biasa berat, Bu Feb, itu mendidik hati itu. Tetapi ya harus sabar. Salah satu yang harus diikuti adalah kelas kesabaran. Kalau mendidik hati itu, kelas kesabaran itu lama. Kalau di perguruan tinggi itu mungkin 6 SKS. Ada berapa kali tatap muka? 8 kali tatap muka atau 12 kali tatap muka. Baru selesai. Jadi ya memang kita harus tingkat yang paling tinggi itu begini Bu Febri. Diutusnya orang-orang seperti itu dalam kehidupan kita adalah juga bagian dari ujian. Dihadirkannya orang-orang seperti kualitas itu dengan misalnya orang-orang yang sombong itu, orang-orang yang selalu misalnya berbohong itu ada di sekitar kita, itu juga menjadi ujian bagi kita. Atau menjadi peringatan bagi kita untuk berhati-hati. Seperti itu. Banyak yang nyaranin sih Ustazah untuk udah tinggalin aja, udah ngapain sih diladenin gitu. Saya bukannya mau meladenin, saya hanya ingin menguji hati saya seberapa saya mampu untuk menghadapi hal seperti itu gitu. Sebenarnya hatinya udah nggak kuat Ustazah. Sebenarnya nggak kuat, cuman memang saya sebenarnya kadang saya mau cari apa gitu, cuman memang saya tidak mau misalkan berhenti gitu ya, berhenti di saat saya marah. Jadi saya mau berhenti di saat saya sudah memikirkan baik dan buruknya gitu. Iya. Nah, makanya satu berubah kambing Ustazah, berhenti enggak. Nah, kalau Ibu mengatakan, Bu Febri mengatakan bahwa saya lagi dalam proses mau mengambil baik buruknya, maka syaratnya adalah jangan emosional, karena perempuan itu tidak bisa berpikir rasional kalau dia emosi. Gitu. Emosi, lagi marah, lagi cemburu, lagi sedih, itu nggak ada pikiran bagus dari seorang perempuan, itu nggak ada. Itulah kemudian yang diiktibarkan dalam sebuah syairnya Iqbal bahwa perempuan itu rambutnya panjang, akalnya pendek. Akalnya itu bukan karena dia bodoh, tidak. Karena itu tadi, dia dalam keadaan cemburu, sedih, dan marah, dia tidak akan bersikap rasional. Jarang sekali yang bisa lolos untuk bersikap baik, bertutur kata baik. Pasti dia juga akan terpengaruh dengan orang yang mempengaruhi dia. Gitu. Jadi makanya di awal tadi ada saya singgung itu bahwa kualitas seseorang itu diukur dari bagaimana sikap dia menanggapi masalah yang paling besar dalam hidupnya. Kalau misalnya saya lagi diuji ya, kemudian misalnya resign dari sebuah pekerjaan ya, kemudian saya melihat Ibu Febri itu beli mobil, kan ini saya lagi aduh gimana ya, nggak bener banget ini Allah ini nggak adil ini ya, saya dalam keadaan begini kok ada orang yang bisa beli mobil, itu kan nggak benar itu. Nah itu mulai itu keluar
kata-kata yang tidak pantas apa. Nah, kualitas saya itu diukur dari keadaan itu, bukan dari seberapa lama saya ngaji, seberapa banyak hafalan Quran saya. Dia diukur dari situ. Gitu. Karena itu bagian dari mendidik hati. Jadi ya mudah-mudahan aja bisa saling ini ya, menguatkan ya Bu Feb. Amin, amin Ustazah. Ya, ya. Lagi ingin bersikap dewasa insya Allah. Ya, amin, amin. Barakallah. Jazakillah khairan kasihan Ustazah. Ahwan, Bu Febri. Ustazah Kamila boleh ditutup lah. Udah jam 9:15. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan pertanyaan dari Ukhtiyanti, itu menjadi pertanyaan terakhir ya Khatifillah untuk kajian pada malam hari ini. Untuk selanjutnya ialah penutup atau doa yang akan dipimpin oleh Ustazah, yaitu Ustazah Sriwati. Fadhali Ustazah. Oh, saya yang nutupin doa, nutup doa gitu. Ya Ustazah, silakan. Mari kita beristighfar sebanyak 3 kali. Mudah-mudahan istighfar kita ini bisa membuat kita tetap mahabbah pada Allah atas semua permohonan kita. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta Rabbana wa ta'ala ya zal jalalil wa ikram. Sami'na wa ata'na ghufranaka Rabbana wa ilaikal masyir. Allahumma anzul juyuzal muslimin wa adakira muwahhidin wa ahdil kafarata wa rafidata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa dabir adaka da'adin wanzurna alaihim ya Rabbal alamin. Rabbana ya Rabbana Rabbana wanzurna alal qaumil kafirin. Rabbana ghafir lana dzunubana wa tawaffana minal muslimin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wasahbi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasiran Ustazah. Sama-sama, sehat terus Ibu. Salam buat keluarga. Amin. Kita sehat selalu. Amin. Ustazah Kamila silakan ditutup. Alhamdulillah, dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhir pula kajian kita pada malam hari ini. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua, diberikan umur yang panjang dalam taat ibadah kepada Allah. Mari kita tutup kajian ini dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah kasiran Ustazah Umi wa Ukti, selamat beraktivitas, sampai ketemu lagi di pekan berikutnya. Hai, terima kasih banyak Ustazah Kamila. Izin live ya Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.